Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Al-Fikri, NPM G1C017036. Di sini saya akan mempresentasikan tugas proses pemesinan, yang mana dari sini saya mengambil dari jurnal bahasa Inggris, ya, jurnal teknologi full paper dengan judul Acoustic Emission Signal Analysis and Artificial Intelligence Technique in Machine Condition Monitoring and Fault Diagnosis. Oke, baik, langsung saja. Baik, ini tampilan untuk paper, ya, jurnal dari yang saya ambil untuk presentasi. Baik, di sini saya menjelaskan kembali, ya, bahwasanya tugas proses pemesinan yang mana dengan judul analisis sinyal emisi akustik dan teknik kecerdasan buatan dalam pemantauan kondisi mesin dan diagnosis kesalahan. Baik, langsung saja. Bagaimana untuk pendahuluan, ya? Acoustic emission teknik adalah metode dalam pemantauan kondisi mesin dan diagnosis kesalahan karena sensitivitasnya yang tinggi dalam menemukan retakan mikro di domain frekuensi tinggi. Metode yang baru-baru ini dikembangkan adalah dengan menggunakan teknik kecerdasan buatan sebagai alat untuk perawatan rutin. Banyak metode yang berbeda sebelumnya telah dikembangkan berdasarkan sistem cerdas seperti jaringan saraf tiruan, sistem logika fuzzy, algoritma genetika, dan support vector machine. Ya, namun penggunaan analisis sinyal emisi akustik dan teknik kecerdasan buatan untuk pemantauan kondisi mesin dan diagnosis kesalahan masih jarang. Nah, di masa depan aplikasi kecerdasan buatan dalam pemantauan kondisi mesin dan diagnosis kesalahan masih membutuhkan lebih banyak dorongan dan perhatian karena kesenjangan dalam literatur. Oke, selanjutnya, pemantauan kondisi mesin dan diagnosis kesalahan adalah elemen kunci dalam sistem perawatan. Ini menerima perhatian global di hari ini. Ya, ini berguna dalam pengurangan biaya perawatan, produktivitas yang lebih baik, dan peningkatan kesediaan alat berat. Teknik emisi, ya, atau AET, ya, dianggap sebagai alat yang sangat berguna di berbagai bidang evaluasi destruktif. Oke, next. Nah, akustik emisi, ya, baru untuk mengatasi masalah dalam pemantauan kondisi dan diagnosis aplikasi mesin industri yang kompleks yang baru terselesaikan sampai sekarang. Hal ini memberikan peluang yang baik bagi teknologi akustik emisi untuk terus berkembang dengan peningkatan pesat dalam pertumbuhan informasi cerdas. Sensor dan kemampuan akuisisi data dikombinasikan dengan kemajuan pesat dalam teknik pemrosesan sinyal cerdas. Oke. Nah, teknik artificial intelligence, ya, yang telah banyak digunakan dalam bidang engineering, ya, antara lain adalah genetik algoritma, ya, support vector machine, ya, fuzzy logic system, and artificial neural network. Dibandingkan dengan pendekatan diagnosis kesalahan konvensional, teknik artificial intelligence sangat berguna karena dapat ditingkatkan. Selain meningkatkan kinerja, teknik dapat dengan mudah diperluas. Nah, di sini, ya, selanjutnya, ya, untuk poin 2, ya, emisi akustik teori. Menurut ASTM, emisi akustik mengacu pada generasi gelombang elastis sementara yang dihasilkan oleh pelepasan energi yang cepat dari sumber lokal dalam materi. Ada perbedaan penyebab terjadi emisi akustik dibandingkan dengan peristiwa alam seperti gempa bumi atau retakan batuan selama gerakan slip dan gangguan. Ini juga memiliki faktor kelelahan, retak transmisi, peleburan konvensi pada fasa material. Oke, nah, prinsip pengujian emisi akustik di mana gelombang elastis yang dikirim dari sumber emisi akustik ditunjukkan pada gambar di bawah. Mungkin teman-teman bisa dilihat. Di sana ada sensor juga untuk pembacaan. Jadi teman-teman bisa melihat inilah gambar prinsip pengujian emisi akustik. Nah, untuk poin 3, kecerdasan buatan. The artificial intelligence adalah sistem yang berpikir dan bertindak seperti manusia. Itu juga bisa meniru perilaku manusia. Hal ini terutama berkaitan dengan pengembangan kemampuan komputer untuk terlibat dalam proses berpikir seperti manusia saat belajar, penalaran, dan koreksi. Dalam dekade terakhir, ada kebutuhan yang berkembang dalam kecerdasan buatan untuk memecahkan masalah rekayasa. Nah, sebelumnya, masalah-masalah tersebut dianggap sulit untuk dipecahkan secara analitis atau dengan menggunakan pemodelan matematika dan membutuhkan kecerdasan manusia. Nah, untuk 3.1, ya,
diagnosis kesalahan jaringan saraf tiruan berbasis. Nah, jaringan saraf tiruan ya adalah suatu pendekatan pemrosesan informasi. Ia bekerja seperti sistem saraf biologis, seperti bagaimana otak memproses informasi dalam tubuh manusia. Di sini pembahasan dibatasi pada pengenalan banyak komponen yang terlibat dalam implementasi jaringan saraf tiruan. Arsitektur jaringan atau topologi ya, termasuk jumlah node di dalam lapisan tersembunyi, koneksi jaringan, penetapan bobot awal, fungsi aktivasi memainkan peran kunci dalam kinerja JST dan tergantung pada masalah yang dihadapi. Nah, gambar 2 menunjukkan JST sederhana dan konstituennya. Dalam kebanyakan kasus, pengaturan topologi yang benar didasarkan pada model heuristik. Di sisi lain, jumlah node lapisan input dan output umumnya disarankan oleh dimensi ruang input dan output, memiliki kompleksitas jaringan atau regulasi sekali lagi sangat penting. Nah, di sini bisa kita lihat gambar arsitektur jaringan saraf, bagaimana dia bekerja dari banyak cabang menjadi satu fokusan. Nah, di sini juga ada poin 3.2 ya. Diagnosis kesalahan berdasarkan algoritma genetika adalah proses pencarian dan bekerja berdasarkan hukum seleksi alam dan genetika. Seperti yang awalnya diusulkan ya, genetika algoritma sederhana terutama terdiri dari 3 proses seleksi: operasi genetik dan pergantian. Deskripsi siklus genetika algoritma khas dan tinggi dideskripsikan, tingkat disediakan pada gambar 3. Nah, populasi terdiri dari sekelompok kromosom yang merupakan kandidat untuk solusi ya. Nah, selanjutnya bisa kita lihat pada gambar 3 ya. Gambar 3 untuk deskripsi tingkat kesediaan genetik algoritma, siklus algoritma genetik. Bagaimana kita bisa lihat tentang populasi, dia akan berputar dengan satu siklus nantinya. Nah, next ada fuzzy logic based fault diagnosis. Memperkenalkan logika fuzzy pada tahun 1960. Zadeh memperkenalkan logika fuzzy pada tahun 1965. Fuzzy logic adalah logika multinilai yang sebenarnya memungkinkan nilai-nilai menengah antara evaluasi konvensional seperti benar atau salah, iya atau tidak, tinggi atau rendah, dan sebagainya. Logika fuzzy membantu dalam menyediakan berbagai cara untuk memecahkan masalah kontrol atau klasifikasi. Dengan demikian, metode ini berfokus pada apa yang harus dilakukan sistem daripada mencoba memodelkan cara kerjanya. Nah, yang terakhir adalah support vector machine. Ya, pendekatan support vector machine ya, digunakan dalam bentuk teknik klasifikasi berdasarkan statistical learning theory. Ini pada dasarnya didasarkan pada prinsip pengklasifikasi bidang hiper atau keterpisahan linear. Tujuan utama dari support vector machine adalah untuk mengeksplorasi bidang hiper optimal linear untuk memaksimalkan margin pemisahan antara dua kelas. Nah, mesin vektor pendukung yang digunakan dalam diagnosis kesalahan kotak roda gigi super bevel ini dianggap sebagai aplikasi pembelajaran mesin yang populer karena akurasinya yang lebih tinggi dan karena kemampuan generalisasi. Baik teman-teman, mungkin itu yang bisa saya presentasikan dari tugas